akan membahas soal-soal ujian sekolah tahun 2021 atau yang baru saja dijalani oleh para siswa. Mungkin video ini bisa berguna untuk persiapan latihan masuk perguruan tinggi ya. Jadi soal-soal ini adalah soal gabungan mulai materi kelas 10 sampai kelas 11 untuk matematika peminatan. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini soal dari kelas 10, yaitu penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Yaitu di sini y sama dengan 3x min 5 dan y sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Jadi ini ada dua persamaan, yang satu persamaan linear, satu persamaan kuadrat akan kita selesaikan. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa ini 3x min 5 sama dengan y, x kuadrat dikurang 5x tambah 7 juga sama dengan y, sehingga dua persamaan ini bisa kita tulis sebagai bentuk persamaan. Nah, ini x kuadrat min 5x tambah 7 sama dengan y, sementara 3x min 5 juga sama dengan y, jadi bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, x kuadrat min 5x ditambah 7 sama dengan 3x dikurang 5, sehingga ini kita kerjakan menjadi x kuadrat dikurang 5x, ini jadi negatif 3x atau dikurang 3x ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 0, sehingga di ruas kanan hanya tersisa angka 0 ya. Dan kita sederhanakan suku-suku yang sejenis, negatif 5x, negatif 3x jadi negatif 8x, 7 tambah 5 sama dengan 12 sama dengan 0. Jadi kalau sudah ketemu bentuk ini, kita bisa selesaikan dengan pemfaktoran ya. Kebetulan bentuk kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran dengan mudah. Di sini ada negatif 8 dan 12, berarti kita cari bilangan, dua bilangan kalau dijumlahkan negatif 8, kalau dikalikan 12, yaitu negatif 2 dan negatif 6, sehingga x nya sama dengan 2 atau x nya sama dengan 6. Nah, kita sudah dapatkan dua nilai x. Karena ditanyakan penyelesaiannya, baru kita harus mencari nilai y-nya supaya berpasangan menjadi sebuah titik. Untuk x sama dengan 2 kita substitusikan. Ini boleh milih salah satu ya, bisa persamaan pertama, bisa juga persamaan kedua. Tetapi melihat dari bentuk persamaannya akan lebih mudah kalau kita gunakan atau kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu persamaan linear. Persamaan pertama adalah 3x min 5, berarti x nya kita ganti dengan 2, sama dengan apa? Y sama dengan 3 kali 2 dikurang 5, hasilnya sama dengan 1, jadi ketemu y nya 1, sehingga titik potong dari kedua persamaan ini adalah 2,1, itu titik yang pertama. Yang kedua, untuk x sama dengan 6, maka y sama dengan 3 kali 6 dikurang 5, atau 3 kali 6 18 kurang 5 sama dengan 13. Jadi titik yang kedua, penyelesaian yang kedua adalah 6,13, sehingga penyelesaiannya adalah 2,1 dan 6,13 ya. Jadi ini ada bentuknya adalah bentuk titik. Titik ini adalah penyelesaian dari ini. Kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, maka akan terlihat bahwa dua persamaan ini saling berpotongan di titik 2,1 dan 6,13, karena yang satu ini adalah bentuk kuadrat, berarti nanti kurvanya adalah kurva parabola. Oke, itu yang soal pertama, cukup sederhana, saya pikir nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya.
Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal kedua, grafik fungsi fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x min 8 melalui titik 2,20. Tentukan nilai negatif 3k ya di sini. Jadi yang ditanyakan adalah k ini, koefisien k. Di sini diketahui bahwa grafik ini melalui titik 2,20, artinya nilai x-nya adalah 2, nilai y-nya 20. Nilai x dan y ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang ada di soal sehingga nanti bisa ketemu nilai k ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Jadi kita tentukan dulu nilai k-nya, kemudian baru kita substitusikan ke dalam bentuk negatif 3k. Nih, jadi ini akan lebih mudah dibayangkan kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nanti di beberapa soal akan saya perlihatkan bagaimana menggunakan aplikasi itu. Aplikasi GeoGebra bisa kita gunakan di laptop, komputer ataupun di HP ya. Nanti kalau kita menggunakan GeoGebra tinggal masukkan ini maka akan ketemu nilai k-nya. Itu cara paling cepat. Tapi untuk saat ini kita coba menggunakan cara biasa, yaitu kita masukkan, kita substitusikan angka-angka yang ada di soal. Seperti ini, karena dia lewat 2,20 maka x-nya kita ganti dengan 2 ya. Kemudian ini 20 itu y atau di sini menjadi fx, sehingga f2 itu sama dengan 20 ya. Jadi f2 sama dengan 20 berarti k kali 20 pangkat dari k kali 2 pangkat 5 kali 2 di sini berarti pangkat 10 dikurang 8. Kita selesaikan 2, ini 10 dikurang 8 ada 2, berarti k 2 pangkat 2 sama dengan 20. Berarti k nya sama dengan 20 per 4 ya, karena ini 2 kali 2 pangkat 2 itu 4, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi k nya sama dengan 5. Tadi yang ditanyakan adalah nilai negatif 3k, berarti k nya kita substitusikan ke dalam negatif 3k, didapatlah ini negatif 3k kali 5 sama dengan negatif 15. Oke, itu soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga ya.
Kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3. Jika Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang ax tambah 2 habis dibagi 3x tambah 2, maka nilai A-nya adalah. Nah, kita perhatikan di sini bentuknya, bentuk pembagiannya masih linear atau masih pangkat 1. Sekali lagi, kalau pangkat 1 lebih mudah, kita menggunakan bagan Horner. Kemudian di sini kita lihat pangkatnya juga berurut, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Jadi kita nggak perlu nambahkan angka 0, kita bisa juga kita menggunakan bagan Horner. Di sini pembaginya 3x tambah 2, berarti x-nya negatif 2/3. Ya, ini kita tulis 3, negatif 4, negatif A ditambah 2. Habis dibagi berarti nanti sisanya harus 0. Ya. Ini negatif 2/3, 3 kali negatif 2/3 itu sama dengan negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 2, negatif 6 kali negatif 2/3. Berarti sama dengan 4. Negatif A ditambah 4. Nah, di sini saya balik tulisannya 4 dikurang A. Ya, kan lebih bagus ini daripada kita harus negatif A tambah 4. Walaupun artinya sama, operasinya sama. 4 dikurang A kali negatif 2/3. Saya tulis tetap aja ya, negatif 2/3 kali 4 dikurang A. Ini ditambah 2. Ya, kita tulis saja negatif 2/3 kali 4 dikurang A ditambah 2. Di sini dikatakan habis dibagi, berarti di sini sama dengan 0. Jadi sisanya harusnya 0. Maka kita tulis, nah, sama dengan 0, maka kita tulis negatif 2/3 kali 4 dikurang A tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, sudah bentuk persamaan linear satu variabel. Justru kalau sampai di sini, ini materi SMP ya, SMP ada. Jadi menentukan nilai variabel. Nah, ini kita kalikan negatif 2/3 kali 4, negatif 8/3, negatif kali negatif positif, 2/3 kali A, 2/3 A ditambah 2. Oke, jadi negatif 8/3 ditambah 2, hasilnya negatif 2/3. Dari mana? Ya, 6-nya ini dari 2-nya menjadi 6/3. Jadi 2/3A sama dengan 2/3, sehingga A-nya itu sama dengan 1. Ya, udah ketemu ya. Jadi A-nya 1 untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut soal berikutnya.
kita lanjutkan soal berikutnya. Ini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Ya, ini ada beberapa sifat dari nilai mutlak. Jadi kalau bentuknya kurang dari, maka nanti bisa kita ubah dalam bentuk A kurang dari X kurang dari B. Ya. Kita selesaikan dengan bentuk itu. Jadi bentuknya akan berubah menjadi negatif 6 kurang dari 2x ditambah 5 kurang dari 6. Ya, dari yang 6 di sini berubah menjadi negatif 6. Ini adalah salah satu sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, saya buat pelan-pelan aja ya. Jadi kalau ketemu bentuk seperti ini nanti akan berubah menjadi bentuk ini. Nah, bentuk ini yang bisa kita selesaikan. Kalau sudah ketemu bentuk ini, maka penyelesaiannya adalah menggunakan sifat pertidaksamaan biasa. Jadi ini kedua ruas kita kurangkan dengan 5 ya. Jadi ini 6 kurang 5, yang ini juga negatif 6 dikurang 5. Hasilnya negatif 6 kurang 5 itu negatif 11. 6 dikurang 5 1. Kemudian kedua atau ketiga ruas ini kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan setengah, sehingga yang di tengah itu menjadi atau tinggal X. Keduanya ini kita bagi 2 atau kita kalikan setengah, sehingga yang di kiri negatif 11/2, yang di kanan 1/2. Jadi himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5 dikurang dari sama dengan 6 itu adalah negatif 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini masih pertidaksamaan ya, pertidaksamaan kuadrat. Jadi di soal ini ditanyakan semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 kurang dari 4. Kalau kita ketemu bentuk pertidaksamaan seperti ini, kita melakukan atau kita menyelesaikannya dengan dua langkah. Yang pertama, ini kita cari penyelesaian secara keseluruhan, yaitu dengan cara dikuadratkan. Kemudian kita cari penyelesaian dari persamaan yang ada di dalam tanda akar. Ini gunanya untuk memastikan bahwa di dalam tanda akar ini
harus bernilai non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Itu yang harus kita pastikan. Makanya kadang-kadang atau seringkali penyelesaian dalam tanda akar itu disebut dengan syarat ya. Nah, coba kita perhatikan di sini, kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 kita kuadratkan, yang di ruas kanan 4 juga kita kuadratkan, sehingga dapatlah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 kurang dari 16. Ini akar dikuadratkan, sehingga tinggal mengeluarkan saja dari tanda akar. Ini kita selesaikan menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 kurang dari 0. Ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita bisa menggunakan prinsip-prinsip penyelesaian persamaan kuadrat. Kalau dulu di jenjang sebelumnya di SMP ada 3 cara. Nah, yang paling mudah, yang paling sederhana adalah pemfaktoran. Sekarang kita lihat apakah ini bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa, terpaksa kita menggunakan rumus penyelesaian ya. Sekarang kita lihat dulu, ini 1, di sini 4, negatif 21. Berarti kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan 4, kalau dikali negatif 21 ya. Jadi bilangannya adalah 7 dan 3. Karena ini hasil kalinya negatif, maka salah satunya harus negatif. Nah, jadi kita lihat di sini yang positifnya 7, negatifnya 3. 7 dikurang 3 itu 4, 7 kali negatif 3 itu negatif 21. Nah, sehingga didapatlah x plus 7 sama dengan 0 atau x min 3 nya sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan min 7 dan x 1 nya sama dengan 3. Kita sudah dapat dua bilangan atau dua nilai x, min 7 dan 3. Ini kita letakkan di garis bilangan untuk mengetahui daerah mana yang merupakan jawaban atau penyelesaian dari ini langkah pertama ini. Ingat di sini pertidaksamaan, berarti penyelesaian nanti dalam bentuk daerah ya. Nah, kita buat ini, kita buat apa? Garis bilangan, di sini negatif 7, di sini 3. Ini lingkarannya berlubang atau tidak tertutup. Ini menunjukkan bahwa nanti nilai negatif 7 dan 3-nya tidak terikut. Di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, kita coba kita hitung, kita ambil semua bilangan yang terletak di antara negatif 7 dan 3. Kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam soal. Sekarang kita ambil misalkan 0 supaya mudah menghitung. Kita masukkan 0 di sini. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 5, hasilnya negatif 5. Negatif 5 kurang dari 16, ini bernilai benar. Berarti 0 ini atau daerah yang dibatasi oleh min 7 dan 3 ini merupakan daerah penyelesaian untuk langkah pertama. Jadi ini bisa saya gambarkan ini. Jadi penyelesaiannya di sini. Jadi x-nya itu antara negatif 7 sampai 3, tetapi negatif 7 dan 3-nya tidak ikut. Kemudian daerah yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bukan merupakan jawaban. Karena kalau kita substitusikan angka-angka atau bilangan sebelah kanan dan sebelah kiri, hasilnya pasti lebih dari 0. Ya, itu langkah pertama, kita sudah punya daerah ini. Langkah kedua, kita lihat syaratnya. Karena ini bentuk kuadrat, bentuk akar, maka tanda di dalam akar ini tidak boleh negatif atau dalam kata lain di sini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Ini ya. Jadi x kuadrat tambah 4x dikurang 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini x tambah 5 sama dengan 0. Ya, ini seperti ini. X tambah X sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan negatif 5. Ya, syarat akar. Ini maksudnya syarat akar itu adalah bahwa persamaan yang ada di dalam tanda akar itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, tidak boleh bernilai negatif. Maka disebut di sini syarat akar. Sehingga nanti nilai X-nya bisa kita dapatkan. X kuadrat tambah 4x dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Kalau masih bingung dengan tanda-tanda persamaan, kita buat sama dengan juga tidak apa-apa. Nanti di penyelesaian akhirnya baru kita buat tanda pertidaksamaannya berdasarkan tes atau uji dengan garis bilangan. Dari sini x tambah 4, x tambah 5, x kurang 1 ya, karena 5 dikurang 1, 4, 5 kali negatif 1 negatif
5. Sehingga X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. X-nya negatif 5, X1 nya 1. Ini kita kembalikan atau kita tunjukkan dengan garis bilangan. Berarti yang kita buat ini di sini ya. Nah ini berarti kiri dan kanan. Kenapa? Ini berdasarkan hasil uji. Kalau kita ambil bilangan 0 lagi, ini 0 lagi, kita satukan sini, berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 min 5, negatif 5 lebih besar dari 0. Berarti jawabannya tidak di sini. Kalau tidak di sini artinya dia di luarnya interval ini. Berarti lebih dari 1 atau kurang dari negatif 5. Sehingga jawabannya adalah, atau penyelesaian keduanya adalah X kurang dari 5 atau X lebih dari 1 ini ya. Nah ini ketutupan sedikit nggak apa-apa. Jadi X nya kurang dari 5 atau X nya lebih dari 1. Nah dari dua grafik ini, dari dua penyelesaian ini kita gabungkan. Nah penggabungan ini merupakan jawaban gitu. Sehingga nanti kita buat ini. Nah ini sekarang sudah saya buat tertutup. Ini kenapa dibuat tertutup? Karena ada pertidaksamaan tadi adalah ada sama dengan. Jadi negatif 5 dan satunya terikut di penyelesaian. Karena tadi lebih besar sama dengan. Nah sekarang jadi jawaban yang jadi bentuknya kalau kita gabung dua grafik ini, dua garis bilangan akan seperti ini. Berarti yang merupakan jawaban adalah irisan dari kedua penyelesaian itu. Ingat tadi ini min 7 sampai 3 ya, yang panjang ini. Kemudian di sini negatif 5 ke sini, yang kedua satunya ke sana. Berarti daerah yang dilalui oleh dua penyelesaian ini adalah yang ini, yang bentuk seperti persegi panjang kiri dan di kanan. Kita coba, saya lihat, saya beri arsiran. Nah, jadi ini jawabannya, yaitu daerah antara negatif 7 sampai 5 dan 1 sampai 3. Nah sekarang perhatikan tanda intervalnya di sini berlubang, ini tertutup, ini tidak tertutup. Berarti jawabannya adalah negatif 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Ingat di sini ada sama dengannya, yang di sini tidak ada. Sehingga penyelesaiannya ini min 7 kurang dari X kurang dari negatif 5 atau 1 kurang dari sama dengan ini ya bulat X kurang dari 3. Nah, itu yang penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita harus melakukan atau menyelesaikannya dalam dua langkah, baru kita cari irisan dari kedua penyelesaian itu. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai yang di sini itu berlaku untuk penyelesaian pertama tapi tidak berlaku untuk penyelesaian kedua. Demikian juga kalau kita ambil nilai dari kiri ini dan kanan ini berlaku untuk penyelesaian kedua tapi tidak berlaku untuk penyelesaian pertama. Yang berlaku untuk dua penyelesaian adalah yang warna kuning ini. Maka penyelesaiannya adalah ini. Oke, itu yang soal ini. Kita lanjut soal berikutnya.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat ada soal apa di soal berikutnya. Oke, ternyata bentuknya adalah polinomial atau suku banyak. Materi ini ada di kelas 11, biasanya disampaikan di semester kedua. Di sini ada bentuk Bx sama dengan X pangkat 6 dikurang X pangkat 3 ditambah 2 dibagi X kuadrat min 1, maka sisa pembagiannya. Yang ditanyakan adalah sisanya. Sekarang kita lihat bentuk ini. Bentuk terutama yang dilihat adalah bentuk pembaginya. Karena bentuk pembaginya kuadrat itu akan lebih cepat atau lebih mudah diselesaikan kalau kita menggunakan susun ke bawah ya. Tapi kalau kita gunakan yang lain juga nggak apa-apa. Jadi kemarin kita ada beberapa cara, ada yang menggunakan bagan Horner, ada yang menggunakan ini susun ke bawah ya. Saran saya kalau kita ketemu bentuk X kuadrat ini atau bentuk di sininya bukan linear, lebih baik menggunakan bentuk susun ke bawah walaupun ya agak panjang ya. Karena kalau kita menggunakan Horner ini harus kita faktorkan. Kebetulan ini memang ada faktornya, bisa jadi tidak ada faktornya. Jadi memperlambat waktu untuk menyelesaikan. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kalau susun ke bawah ini secara prinsip sama dengan pembagian biasa dalam bentuk aljabar ya. Jadi nah yang perlu diingat di sini ini bentuk pangkatnya tidak berurutan. Ini pangkat 6, pangkat 3, ini pangkat 2, padahal nanti kemungkinan jawabannya itu ada yang pangkat 5, 4 atau pangkat 2, sehingga ini saya kosongkan seperti ini untuk memberikan tempat bagi yang di sini belum ada. Tapi kalau dalam bentuk bahkan Horner yang tidak ada nih, kita tulis koefisien sebagai 0 ya. Jadi X kuadrat pangkat 6 dikurang X pangkat 3 ditambah 2 dibagi X kuadrat kurang 1. Kita cari kira-kira berapa yang dikalikan dengan ini, hasilnya X pangkat 6, sehingga kita ketemulah X pangkat 4. Kita kalikan X pangkat 4 kali X pangkat 2 itu X pangkat 6. X pangkat 4 kali min 1 negatif X pangkat 4. Ini tidak bisa kita taruh di sini karena dia tidak sejenis. Nanti akan mempersulit pengurangan ya. Tapi kalau tidak bingung juga nggak apa-apa. Jadi saran saya mendingan seperti ini sehingga nanti kelihatan yang kita kurangkan lebih mudah. Nah, kalau kita kurangkan berarti di sini kan asumsi kita ada 0. 0 dikurangi negatif X pangkat 4 adalah X pangkat 4. Ini negatif X pangkat 3 dikurangi 0 tetap, 2 dikurangi 0 juga tetap, sehingga jawabannya ini. Ini masih kita buat tempat space untuk X pangkat 2. Kita belum tahu apakah ada apa enggak X pangkat 2 nya. Ini X pangkat 4, ini X pangkat 2. Berarti langsung kita kalikan dengan X pangkat 2. X pangkat 2 kali X pangkat 2, X pangkat 4. X pangkat 2 kali negatif 1 berarti negatif X pangkat 2. Berarti letaknya nggak boleh di bawah ini, tapi kita taruh di sebelah yang kosong ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jelas hasilnya 0. Ini hasilnya negatif X pangkat 3. Di sini negatif ya, dikurangi jadi positif X pangkat 2 ditambah 2. Masih ada tempat kosong. Ini untuk menyiapkan tempat bagi variabel X kalau ada. Kita kan belum tahu. Karena ini pangkat 3, ini pangkat 2, berarti ini bisa kita kalikan dengan X. Tapi karena di sini negatif, ini juga ikut negatif. Berarti negatif X kali X pangkat 2 itu negatif X pangkat 3. Negatif X kali negatif 1 itu jadi X. Nah, berarti nggak bisa di bawah ini, kita taruh di bawahnya tempat yang kosong. Nah, kita kurangkan. Ini dikurangi ini 0 ya. Kita cancel. Nah, X kuadrat dikurangi kosong, kurangi 0 jadi X kuadrat. Ini 0 dikurangi X, negatif X, 2 kurangi 0 jadi 2. Jadi hasil baginya ini, sisa pembagiannya adalah X kuadrat. Belum, sorry. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 2, berarti masih bisa kita kalikan lagi. Kalikan 1. 1 kali X kuadrat, 1 kali min 1, min 1. Sehingga seperti ini kita kurangkan, X kuadrat dikurang X kuadrat itu 0. Ya, negatif X dikurang 0 itu tetap negatif X. 2 dikurangi negatif 1 jadi 3. Nah, jadi jawabannya negatif X ditambah
3. Jadi sisa pembagiannya adalah negatif X tambah 3, sedangkan hasil baginya X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikurang X tambah 1. Ya, diperhatikan. Tapi yang ditanyakan di sini hanya sisa pembagian. Jadi kita ini jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, berikutnya kita belum tahu karena ini soalnya acak. Kita nggak tahu apa soal berikutnya.
lanjut soal berikutnya ya, masih tentang polinomial ya, karena soalnya acak nanti bisa jadi di bagian terakhir juga ketemu lagi dengan soal soal polinomial. Jika faktor-faktor dari fungsi fx 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah bx tambah q adalah x plus 1 dan x min 3, maka tentukan atau maka nilai P dan Q nya adalah, tapi berturut-turut ya, berarti yang di kiri ini P dulu kemudian baru Q, karena di sini ada kata berturut-turut ya. Gimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat, karena ini masing-masing faktor, artinya fungsi ini dibagi x plus 1 itu habis, dibagi x min 3 juga habis, berarti sisanya sama dengan 0. Itu bisa menggunakan beberapa cara ya, malah bisa kita substitusikan langsung ya, menurut teorema sisa. Kalau kita substitusikan langsung maka nilai fx itu sama dengan sisa dari fungsi tersebut. Bisa juga kita gunakan diagram atau bahkan Horner, bisa juga kita gunakan susun ke bawah. Pak, kita lihat ya, penyelesaian kita menggunakan apa nih? Nah, kita menggunakan diagram Horner. Oke, berarti di sini negatif 1 ya. Nah, ini 3, negatif 5, P dan Q. Di sininya negatif 1. Kita coba 3, tetap 3 ya di sini. 3 kali negatif 1, di sini harus negatif 5 ditambah negatif 3. Oke. Negatif 8 kali negatif 1. Oke. P tambah 8 tetap kalikan negatif 1, berarti negatif P dikurang 8. Q ditambah negatif P kurang 8, berarti tetap kita tulis Q dikurang negatif P dikurang 8. Karena di sini ada kata keterangan bahwa ini adalah faktor dari fungsi, maka Q min P min 8 itu harus sama dengan 0 ya. Jadi Q min P min 8 sama dengan 0. Kita coba sederhanakan menjadi Q min P sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang pertama ya, karena dibagi dengan x plus 1. Sekarang kita lihat, kita bagi dengan x min 3. Maka kita buat diagram atau bagian Hornernya 3 sama ya, P dan Q nya sama. Sini cuma di sini adalah 3. Kalau tadi di sini negatif 1, ini 3. Maka ini hasilnya tetap 3 ya. 3 kali 3 9, negatif 5 ditambah 9 itu 4. 4 kali 3 12 ya. P ditambah 12 tetap. Ini kita kalikan 3, berarti 3P ditambah 36. Nah, ini dijumlahkan, Q ditambah 3P tambah 36. Nah, karena seperti tadi, karena ini adalah salah satu faktornya, maka ini juga sama dengan 0, sehingga kita tulis untuk ini ya. Jadi kita sederhanakan menjadi Q tambah 3P dikurang 36. Kita sudah punya dua persamaan, itu Q min P sama dengan 8, Q tambah 3P sama dengan negatif 36. Jadi ini kita selesaikan, ada dua persamaan dan ada dua variabel. Berarti kita gunakan persamaan linear dua variabel ya. Itu di jenjang SMP ya. Nah, Bapak kita ingat lagi. Nah, coba kita lihat di sini sudah ada suku yang sejenis yang koefisiennya sama, sehingga bisa langsung kita kurangkan, nggak perlu dikalikan ya. Nah, Q dikurang Q kan sudah habis 0, maka tinggal ini negatif P dikurang 3P ya. Ini jadi negatif 4P sama dengan 44, karena 8 dikurangi negatif 36 jadi ditambah. Jadi P-nya sama dengan negatif 11. Oke, P-nya sudah ketemu. Yang kita cari satunya lagi adalah Q. Gimana Q-nya? Q-nya boleh masukkan atau substitusikan ke persamaan pertama atau kedua. Tapi melihat bentuk dari kedua persamaan ini, saya rasa akan lebih mudah kita masukkan atau kita substitusikan dalam bentuk ke persamaan yang pertama. Berarti Q dikurang negatif 11 sama dengan 8. Ini jadi positif ya, negatif berarti Q-nya sama dengan 8 dikurang 11 ya. Jadi Q-nya sama dengan negatif 3.
P-nya negatif 11, Q-nya negatif 3. Oke, nggak ada masalah saya rasa. Oke, soal berikutnya. Oh, sekarang ada bentuk vektor. Ya, diketahui vektor A itu ini I plus 2J dikurang 3K, B sama dengan 3I ditambah 5K, dan C-nya negatif 2I dikurang 4J tambah K, dan U 2A tambah B dikurang C. Vektor U yang ditanyakan. Berarti kita cari dulu 2A, B, dan C-nya. Ini optionnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi A-nya bisa kita tulis dalam bentuk begini. Ini koefisien I-nya 1 ya, berarti 1, 2, min 3. B-nya 3, 0, 5. Kenapa 0? Karena J. Di sini tidak ada suku J, jadi variabelnya nggak ada J, maka koefisiennya kita tulis 0. Sedangkan C-nya ini negatif 2, negatif 4, 1 K ya. Nah, bentuk U-nya itu kan 2A tambah B dikurang C, berarti 2 kalikan A, B dikurang ya, dikurang C, maka akan sama dengan ini. 2 kali 2, 4, 2 kali min 3, negatif 6. Ini tetap, yang ini negatif 2 kali negatif 2, negatif 1 di sini ya, kali negatif 2 itu 2, negatif negatif positif 4, negatif positif jadi negatif 1. Jadi ini 2 ditambah 3 tambah 2, 4 tambah 0 tambah 4, negatif 6 tambah 5 dikurang 1, jadi hasilnya
7, 8, negatif 2. Ini kita kembalikan dalam bentuk vektor menjadi U sama dengan 7I tambah 8J dikurang 2K. Oke. Ya, sampai di situ ada masalah sepertinya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ini kalau tidak salah ini nomor 9 atau soal ke-9 karena nomornya diajak. Soal ke-9 masih tentang vektor. Diketahui vektor U sama dengan 2, negatif 1, 3 dan V-nya negatif 3, 2, 6. Panjang proyeksi vektor skalar 3U ditambah 2V pada vektor U. Nah, ditanyakan panjang skalar, panjang vektor skalar atau proyeksi vektor skalar. Jadi, nah ini jawabannya. Jadi nanti bentuknya bukan vektor lagi karena sini ada kata skalar, maka bentuknya nanti adalah bentuk bilangan biasa atau bentuk skalar. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini. Jadi ini kita misalkan X ya, kita misalkan X untuk mempermudah perhitungan. Berarti nanti nilainya adalah nilai X itu adalah hasil dari ini operasi 3U tambah 2V. Sekarang kita lihat U-nya. Nah, U-nya adalah 2, negatif 1, 3, V-nya negatif 3, 2, 6. Kita selesaikan 3 kali 2, 6, 3 kali min 1, min 3, 3 kali 3, 9, 2 kali min 3, min 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 6, 12. Jadi 6 dikurang 6, min 3 tambah 4, 9 tambah 12. Hasilnya 0, 1, 21. Ya, berarti ini proyeksinya kita lihat dari sini X-nya udah ketemu. Nah, maka panjang vektor skalarnya kita menggunakan rumus apa? Pembagian itu ya. Jadi, nah kita beri tanda mutlak. Ini artinya proyeksi vektor X ya, vektor yang 3U tambah 2V sudah kita ganti X tadi terhadap vektor V. Berarti X kali V dibagi V. Ini berbeda, ini ada tanda mutlak karenanya di sini harus bernilai positif. Nah, kita hitung ini seperti biasa 0, 1, 21 ini kali V-nya min 3, 26 per, nah kalau tanda mutlak adalah kita keluarkan dalam bentuk tanda akar, yaitu min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita hitung 0 kali negatif 3, 1 kali 2, 21 kali
Hasilnya 0 tambah 2 tambah 1, 26, akar 49. Ya, akar 49 itu 7 ya. Jadi 128 dibagi 7 sama dengan 18, 2/7. Oke, nggak ada masalah rasanya. Masih sederhana. Oke, kita lanjut soal ke-10. Oke, kita lanjut soal yang ke-10. Masuk di persamaan lingkaran ya. Diketahui ada titik dengan koordinat H, K, kemudian ada bilangan R berturut-turut menyatakan, jadi ini pusat lingkaran H, K ini, R-nya adalah jari-jari dari lingkaran yang persamaannya ini. X kuadrat ditambah Y tambah 8X kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. Berarti kita harus nyari pusat dan jari-jari. Yang ditanyakan adalah nilai dari R tambah K dikurang H. Artinya ini kan jari-jari ditambah K ini absis dari pusat dan hanya adalah K ini ordinat dari pusat, hanya adalah absis. Jadi kita cari dulu mencari nilai H, K, dan R. Mencari nilai H dan K berarti mencari pusat lingkaran. Oke. Nah, ini jawabannya ada. Ini kita lihat ada nggak nanti di sana. Kita hitung, kita sudah punya persamaannya. Untuk pusat itu negatif setengah A, negatif setengah B. Ya, ini AB-nya kan yang ini. Kemudian jari-jari itu ini. Akar negatif setengah A kuadrat ditambah negatif setengah B kuadrat dikurang C. Jadi kalau lihat itu maka A-nya 8, B-nya min 2, dan C-nya min 8. Ini kita substitusikan ke dalam ini persamaan-persamaan yang sudah diketahui, sehingga ini H itu
berarti kan di mana ya, H di sini berarti kan dia sama dengan negatif setengah A, berarti hanya negatif 4. K nya negatif setengah B, berarti nilainya sama dengan 1. Dari sini kita tahu bahwa hanya min 4, K nya 1. Nah sekarang kita nyari R. Nah ini sudah punya ini, saya taruh bawahnya hanya 8, substitusi ke sini, B nya negatif 2, C nya negatif 8. Kita hitung, ini negatif setengah kali 8 itu negatif 4 kuadrat, negatif setengah kali negatif 1, negatif setengah kali negatif 2 itu 1, ini jadi positif 8. Hasilnya 16 tambah 1, 17 ditambah 8 sama dengan 25, berarti R nya 5. Oke, jadi sudah ketemu ya, ini nilai H, nilai K, nilai R. Nah ini kita substitusikan ke dalam soal atau ditanyakan menjadi R tambah K dikurang H kurang berapa ini? Oke, ketutupan badan saya harus minggir. Oke, saya harus minggir dulu. Nah jadi jawabannya ini ya, R ditambah K dikurang H sama dengan 5 ya, tambah 1 dikurang negatif 4 dari sini. Nah jadi 5 tambah 1 6, 6 dikurangi negatif 4 berarti sama aja dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya. Ini soal yang ke-10. Saya kira saya cukupkan di sini untuk bagian pertama ya, karena ini soalnya 40 dan ya cukup lama kalau pembahasan, maka ini saya cukupkan di bagian pertama sampai 10 nomor. Jadi saya usahakan bisa selesai dalam 4 video ya, masing-masing 10 nomor. Tetapi kemungkinan panjangnya tidak sama, karena nanti ada soal yang panjang, ada soal yang pendek. Seperti di awal-awal tadi cukup pendek. Sekarang nanti kita lanjut di kedua, nomor 11 sampai 20. Oke, di video ini saya buat berulang. Mudah-mudahan bisa membantu bagi kalian yang akan mengikuti tes atau ujian masuk perguruan tinggi. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.